Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Simak video berikut. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian, apa sih fungsi otot pada manusia? Nah, setidaknya ada 3 fungsi ya. Yang pertama, fungsi otot yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian yang kedua, fungsi otot yang kedua adalah menggerakkan jantung. Dan fungsi otot yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kemudian macam-macam otot pada manusia, diantaranya yaitu yang pertama ada otot polos. Nah, otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, di layar sudah ada gambar otot polos ya, yang di bawah itu. Kemudian ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong. Lalu otot polos terletak pada organ dalam. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah ya. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus, letaknya di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak ya, karena ya sistemnya tidak sadar. Yang kedua, otot luri. Otot luri ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi ini dengan sadar ya. Kemudian otot luri juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang saling berseling-seling, sehingga disebut otot luri ya. Teksturnya luri-luri gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Gambarnya ada ya di layar itu, menempel pada tulang. Ciri-cirinya bentuknya silindris dengan garis gelap terang atau luri. Kemudian ciri yang kedua, melekat pada rangka. Jadi otot ini melengkat ya, tertempel pada rangka. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Lalu otot luri cepat dan mudah lelah, ini sama ya. Mudah lelahnya sama dengan otot polos, tapi otot polos tadi lambat ya, tidak cepat. Lalu bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian ciri yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung
adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, ini tidak ada berhentinya, 24 jam non-stop ya, karena otot jantung. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot luri dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Kemudian otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Lalu ciri-ciri otot jantung, antara lain yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Ciri yang kedua, memiliki percabangan. Ciri yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Lalu bekerja tanpa kesadaran manusia. Kemudian bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat non-stop ya. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia sebagai berikut. Ya, pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contohnya pada gambar di samping. Nah, seorang anak yang sedang memanggul sekarung beras itu akan mengakibatkan tulang punggung membengkok ke belakang. Nah, yang kedua, melakukan peregangan. Melakukan peregangan sekitar 10-15 menit dapat mengurangi kerusakan seperti robek pada otot dan dapat pula mengurangi resiko cedera. Nah, yang ketiga, berolahraga. Ya, minimal 30 menit per hari. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, di sini kita perbanyak minum air putih. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, kalian bisa mengkonsumsi makanan yang berserat dan yang mengandung kalsium untuk menutrisi tubuh kita. Anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar tentang otot. Nah, tubuh manusia dapat bergerak tidak hanya dengan otot saja, ada juga yang disebut dengan sendi. Oke, apa sih itu sendi? Ya, sendi adalah tempat bertemunya antara beberapa tulang. Nah, di sini ada beberapa macam sendi. Yang pertama ada sendi putar. Oke. Yang kedua ada namanya sendi engsel. Nah, yang ketiga ada sendi peluru. Yang keempat ada sendi pelana. Yang kelima ada sendi geser. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan gerakannya berputar. Biasanya sendi putar itu kita sering temukan antara pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Seperti ini gerakannya. Nah, ini yang disebut sendi putar. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Nah, contohnya ada di pertemuan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta. Ya, seperti ini. Hanya satu arah. Ya, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Ya. Yang ketiga ada namanya sendi peluru. Apa sih sendi peluru itu? Sendi yang dapat bergerak ke semua arah. Wah, semua arah ya teman-teman. Ya, apa sih contohnya? Nah, dia adanya antara tulang panggul dengan tulang paha. Nah, ini contohnya ibu akan menggerakkan kaki ibu. Lihat ya, ke semua arah ya, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke
belakang, bisa juga samping kiri, kanan, atas, bawah, ya, ke semua arah. Oke. Baik, yang keempat ada namanya sendi pelana. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat digerakkan ke dua arah. Ya, contohnya ada di antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Ya, kita gerakan bersama-sama. Bisa ke depan, bisa juga ke samping sini, tuh samping bisa ke depan. Oke. Yang kelima ada namanya sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang hanya dapat dilakukan untuk menggeser tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Ya, contohnya yaitu tulang-tulang yang ada di pergelangan kaki. Nah, setelah tadi kalian mempelajari berbagai jenis otot, sendi, dan fungsinya, bagaimana kalau kita mencoba menggambarnya untuk membuat cover buku? Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu yang pertama, cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan sederhana. Dan yang kedua, cover dengan desain penuh warna dan gambar. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam menggambar ilustrasi manusia, yaitu unsur proporsi atau perbandingan satu bagian dengan bagian yang lain harus selaras, dan anatomi yang berkaitan dengan besar kecilnya ukuran tubuh. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, kamu akan membuat gambar manusia dewasa. Nah, jika kepalanya kamu buat sama lebarnya dengan lebar bahu, maka gambar yang kamu buat tidak proporsional atau tidak mengandung unsur proporsi. Ya, kenapa? Karena faktanya ukuran kepala manusia dewasa rata-rata hanya setengah dari lebar bahunya. Ya, nah, begitu juga dengan perbandingan ukuran untuk bagian lainnya pada setiap bagian struktur anatomi manusia. Nah, berikut contoh gambar ilustrasi manusia. Kalian bisa perhatikan. Bagaimana teman-teman hari ini belajarnya? Menyenangkan kan? Iya, alhamdulillah ya. Nanti kalian bisa coba di rumah yang mana saja yang merupakan macam-macam sendi yang ada pada tubuh kita, selain yang tadi dicontohkan ya. Oke, baik. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap di rumah, tetap semangat ya. Wassalamualaikum.